Kita awali informasi pertama. Pemirsa, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia dan Partai Buruh menggelar unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta. 3 tuntutan utama terus disuarakan, salah satunya terkait dengan pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Masa berkumpul di Jakarta dengan titik utama di Gedung Mahkamah Konstitusi dan Istana Negara. Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan ada 3 isu utama yang diangkat dalam aksi ini. Pertama, cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Kedua, hapus outsourcing, tolak upah murah. Ketiga, tolak PHK, cabut Permendak nomor 8 tahun 2024 tentang kebijakan dan pengaturan impor. Misal contoh tentang PHK. PHK itu sangat dipermudah sekarang karena perusahaan hanya cukup membayar pesangon 0,5 kali aturan. Sebelumnya itu minimal 1 kali aturan dan ada yang 2 kali aturan, ada yang 4 kali aturan. Nah, sekarang cenderung 0,5 kali aturan. Itu kita jelaskan bahwa kecenderungan di lapangan sekarang PHK jadi lebih mudah karena membayar pesangonnya murah. Ada satu fakta yang kami sampaikan, karena ini adalah kesaksian fakta. Satu orang karyawan masa kerja 30 tahun dibayar pesangon 2,5 juta. Anda semua, kita semua bisa saja masa kerja 10 tahun, 20 tahun dibayar hanya tanda terima kasih. Ini ongkos pulang. Bisa terjadi. Dan itu sudah terjadi. Kita sampaikan fakta-fakta yang terjadi. Pemirsa, Komite Keselamatan Jurnalis mengunjungi kantor staf Presiden meminta KSP mengawal proses penyelidikan kasus pembunuhan wartawan Tribrata TV, Sempurna Pasaribu dan anggota keluarganya. Sekretaris Aliansi Jurnalis Independen Bayu Wardana khawatir kasus tersebut masuk angin karena proses penyidikan hingga saat ini berhenti pada penetapan 3 tersangka. Bayu meyakini ada keterlibatan anggota TNI dalam kasus pembakaran rumah yang berujung pada melayangnya nyawa Sempurna dan keluarga. Bayu menyayangkan sikap TNI yang hingga pada saat ini belum memberikan kejelasan sikap untuk menyelidiki kasus ini. Dalam proses pengaduan, KKJ tidak bersama anggota keluarga korban. Bayu beralasan pihak keluarga sedang melakukan rekonstruksi kasus di tempat kejadian perkara. Pihak KKJ juga ikut mengawal proses rekonstruksi. Kami membawa kasus ini ke KSP karena kami ingin KSP mengawal proses penyidikan ini dengan baik gitu ya, karena kami merasa ada indikasi mungkin kasusnya bisa masuk angin ini kalau tidak dikawal oleh dari Jakarta, Pak. Ya, masuk anginnya begini. Jadi almarhum Riko Sempurna ini kan beberapa di akhir Juni itu dia menulis tentang praktek judi yang dia sebut langsung bahwa itu dibackingin oleh anggota TNI yang ada di dekat situ. Bahkan menurut kami secara prematur Pangdam bahkan Panglima mengatakan tidak ada hubungannya. Padahal kan proses penyelidikannya masih berjalan. Itu kira-kira yang sebenarnya kami merasa ini perlu dikawal. Keluarga wartawan Tribrata TV Sempurna Pasaribu meminta kasus pembakaran rumah yang menewaskan 4 orang sebagai pembunuhan berencana. Keluarga korban juga melaporkan dugaan keterlibatan oknum aparat yang disebut sempat mengancam korban. Keluarga wartawan Tribrata TV Sempurna Pasaribu terus mencari keadilan. Jumat lalu, putra sulung Sempurna Pasaribu ditemani kuasa hukumnya mendatangi markas Pusat Pos Militer Angkatan Darat atau Puspom AD di Jakarta. Mereka melaporkan dugaan keterlibatan oknum TNI AD berpangkat Koptu berinisial HB dalam kasus pembakaran rumah yang menewaskan 4 orang. Kalau almarhum Pasaribu itu sempat meminta perlindungan kepada pihak polisian, yaitu Kasatreskrim Polres Tanah-Karo, begitu. Ada juga percakapan kalau tentang adanya telepon beberapa kali dari yang
kita laporkan ini, terduganya itu yang keterlibatan anggota TNI itu kepada Pimretnya untuk melakukan take down pemerintahan yang sebelumnya dilakukan. Ada 3 kali telepon, nggak diangkat, terus dibalas, tolong untuk dihapuskan, kira-kira begitu di percakapan itu dari Pimret. Menurut kita, tim KKJ, sikap Panglima mungkin itu terlalu dini ya, dan itu memang harus kita klarifikasi kan begitu, bahwasanya kita menduga dari KKJ dan LBH menduga adanya keterlibatan TNI. Jadi dengan bukti-bukti yang kita bawa tadi, dengan adanya data dari saksi-saksi yang kita dapat, kan begitu, ini yang meyakinkan korban untuk melapor ke Puspamat Angkatan Darat untuk mencari keadilan. Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto membantah keterlibatan anak buahnya dalam kasus pembakaran rumah wartawan. Saya rasa dari Polri sudah mengatasi ya, yang rumah wartawan bakar itu sudah diatasi oleh Polri. Tapi ada keterlibatan dari anggota TNI, prajurit atau nggak ada. Sebelumnya, rumah dan warung milik wartawan Tribrata TV, Sempurna Pasaribu di Karo, Sumatera Utara dibakar pada Kamis dini hari akhir Juni lalu. Sempurna Pasaribu beserta istri, anak, dan cucunya tewas dalam kebakaran ini. Peristiwa terjadi setelah Sempurna memberitakan praktik judi di daerahnya. Polisi kemudian menetapkan 3 tersangka, yaitu Yunus Saputra Tarigan, Rudi Apri Sembiring, dan Bebas Ginting. Namun polisi masih terus mengembangkan kasus ini untuk mengungkap motif dan kemungkinan keterlibatan pihak lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Hadi Saputra melalui kuasa hukumnya Jutek Bongso resmi melaporkan Ibtu Rudiana ke Bareskrim Polri. Laporan tersebut terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan pada 2016 lalu. Keluarga terpidana kasus Vina dan Eki melaporkan Ibtu Rudiana ke Mabes Polri. Pelaporan disampaikan langsung oleh keluarga dengan didampingi kuasa hukum. Kuasa hukum terpidana Hadi Saputra menyebut pelaporan Ibtu Rudiana perihal proses pidana berkaitan dengan laporan yang dibuatnya 8 tahun silam. Pelaporan ini dilakukan untuk mencari keadilan dengan apa yang telah dilakukan Ibtu Rudiana yang melakukan penyelidikan kasus sendiri. Salah satu perwakilan keluarga terpidana, Hasanah, ayah dari Hadi Saputra, meminta Ibtu Rudiana segera diproses untuk mencari keadilan dan menegakkan hukum. Yang kami laporkan ini adalah masalah pidananya, perbuatan tindak pidana yang dia lakukan. Dia bikin laporan polisi itu kan model B, bukan model A. Artinya kita anggap dia masyarakat biasa. Gitu. Oleh karena itu, apa yang dia lakukan, melakukan penangkapan, melakukan penekanan, dan lain sebagainya, itulah yang akan kita laporkan. Mari kita uji. Pidana ini kita sudah tahu jalan ceritanya, kenapa kita hari ini mewakili Hadi, ya kan, untuk melaporkan Ibtu Rudiana yang sekarang Ibtu Rudiana. Kenapa kita laporkan mewakili Hadi? Setelah tim, ya, kami ini 126 orang tim, kan gitu kan? Kami rapat, gitu kan? Kami melihat untuk menegakkan tentang peristiwa sesungguhnya apa yang terjadi. Ya, menurut kami inilah satu-satunya jalan bahwa kami harus melaporkan supaya diperiksa, supaya peristiwa itu menjadi terang benderang, kita adu bukti dan juga kesaksian dan juga apa yang kami sampaikan. Hasanah meyakini anaknya tidak terlibat dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan. Sama cari yang lulusnya aja. Kepengen ya Pak Rudiana segera diproses aja. Karena untuk menegakkan hukum dan keadilan. Udah gitu aja. Dan yakin anak Bapak tidak terlibat, Bapak? Insya Allah, karena anak juga yakin dia itu nggak melakukan. Saya tanya. Diketahui Ibtu Rudiana, ayah Eki, menghilang setelah memberi pernyataan terhadap media terkait kasus pembunuhan anaknya pada 2016 silam. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Mabes Polri tengah mengevaluasi penyidikan kasus kematian Vina. Divisi Propam dan IT Wasom Polri pun diturunkan untuk mengevaluasi penyidik yang menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki. Penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki masih terus bergulir.
Kabareskrim menyebut bahwa Polda Jabar mendapat asistensi dari Bareskrim Mabes Polri. Kabareskrim Mabes Polri, Komjen Wahyu Widada menjelaskan penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki masih berada di tangan Polda Jawa Barat. Ya, ini semua kan proses sedang berjalan. Kita juga tidak bekerja sendirian dengan teman-teman dari Propam, dengan Itwasum akan bekerja sama untuk melihat ini semua. Nanti hasilnya, ya, sekarang sedang dalam proses. Ya, tentu semua dalam proses evaluasi. Kita tidak bisa menyampaikan, memaksakan seseorang untuk menjadi tersangka, kan tidak mungkin seperti itu. Semua nanti akan dilaksanakan sesuai dengan alat bukti yang kita temukan. Usai Peggy Setiawan diputus tak menyandang status tersangka, Polda Jawa Barat masih terus memeriksa sejumlah saksi. Polri berjanji penanganan kasus ini akan dilakukan secara transparan dan profesional. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ketahuan mengatrol nilai agar masuk jalur prestasi. 51 murid lulusan SMPN 19 Depok, Jawa Barat dianulir untuk masuk ke SMA negeri. Pihak SMPN 19 mengakui kesalahan mereka dan menyatakan siap menerima konsekuensi atas perbuatan tersebut. Puluhan calon peserta didik lulusan SMPN 19 Depok, Jawa Barat harus mencari sekolah lain usai penerimaan mereka di 8 SMA negeri dibatalkan. Kebijakan ini diambil setelah mereka ketahuan memanipulasi nilai rapor. Pihak SMPN 19 mengakui sebanyak 51 murid lulusan sekolah itu dianulir masuk SMA negeri karena ketahuan menaikkan nilai agar bisa masuk lewat jalur prestasi. Pihak sekolah berjanji akan bertanggung jawab atas kasus ini. Dan kami salah dan siap dengan konsekuensinya. Yang jelas kami bersama Dinas Pendidikan bertanggung jawab ya, untuk 51 peserta didik kami yang dianulir ini. Kami pastikan nanti bersekolah tapi di sekolah swasta. Kasus ini diproses oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek dengan melibatkan Dinas Pendidikan Kota Depok, Jawa Barat. Dari Depok, Jawa Barat, Iu Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, kisru dan dugaan kecurangan PPDB tingkat SMA di Depok masuk episode baru. Sebanyak 51 siswa dianulir kelolosannya di sejumlah SMA negeri di Depok. Hal tersebut membuat persoalan baru untuk menentukan kriteria murid baru menggantikan kekosongan kuota 51 anak yang dianulir. Nah, pemirsa, untuk membahasnya lebih dalam sudah bersama kami sejumlah narasumber. Yang pertama ada Indra Karismiaji, pengamat pendidikan. Dan juga ternyata pemirsa kami masih mencoba menghubungi dari pelaksana harian Kadis Pendidikan Jawa Barat, Muhammad Ade Afrian yang akan segera bergabung nanti. Kami akan ke Mas Indra Karismiaji terlebih dahulu. Selamat sore Mas Indra, bagaimana melihat situasi yang terjadi bahwa ada 51 peserta didik baru yang ditolak? Apakah memang ini Kepala Dinas atau Dinas Pendidikan Jawa Barat kecolongan? Ya, bukan kecolongan ya. Kalau kondisi begini sebetulnya ini adalah bagaimana kondisi sistem pendidikan Indonesia. Oke. Ya, kalau kita belum lama kan mendengar ada kasus petinggi-petinggi negara kita, pejabat-pejabat negara kita yang dipertanyakan status guru besarnya karena nggak jelas, ya kan, jadi dikatrol-katrol juga. Jadi ini kan bunyi apa? Yang disebut dengan ingar sesung tulodo ini begini, jadi di depan memberikan contoh, kalau yang di atas sana memberikan contoh bagaimana untuk mendapatkan sesuatu, itu bisa menghalalkan segala cara, bisa tidak jujur, ya tentunya ke bawah kan seperti itu. Ini cuma contoh aja bagaimana memang rusaknya sistem pendidikan Indonesia. Ini fakta ya, kita melihat yang mudah-mudahan kondisi ini menjadi wake up call buat kita semua, penyadaran bagi rakyat Indonesia kalau kita punya permasalahan sangat besar tentang pendidikan kita ini. Bagaimana pendidikan kita tidak dilihat sebagai tempat untuk menuntut ilmu, tapi lebih ke tempat mencari stempel. Oke. Karena semuanya, esensi dari pendidikan itu hilang semua. Pendidikan itu kan pasti mengajarkan integritas, mengajarkan kejujuran, mengajarkan kerja keras, mengajarkan bagaimana caranya untuk mendapatkan sesuatu itu butuh
merit dan gitu, meritokrasi. Tapi itu semua hilang. Yang kita ajarkan ke anak-anak kita justru bagaimana mendapatkan sesuatu dengan cara culas, dengan cara curang, menghalalkan segala cara, dan ini yang muncul ya, ini dampak dari yang sebetulnya adalah kesalahan fatal dari pemerintah kita sendiri. Pemerintah kita ini kan tidak taat konstitusi, tidak paham tentang pendidikan sebagai hak asasi manusia, karena kalau kita bicara PPDB zonasi, ini sudah 8 tahun Mas kita bicara hal yang sama, selalu menjadi polemik. Yang sebetulnya problemnya adalah pemerintah tidak menyediakan jumlah sekolah, jumlah bangku yang cukup untuk mengedukasi anak-anak Indonesia, padahal mereka punya tugas mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu masalah. Baik, Pak Indra, kita tahan sejenak. Pemirsa sudah bergabung bersama kami, ada Pelaksana Harian Kadis Pendidikan Jawa Barat, Muhammad Ade Afriandi. Selamat sore. Pak Ade, langsung saja bagaimana sebenarnya kronologi yang terjadi ini, Pak? Karena ada 51 calon peserta didik yang ditolak karena merubah nilai raport di raport fisiknya. Seperti apa sebenarnya Pak yang terjadi? Baik, terima kasih. Info ataupun juga berita yang sudah diketahui publik bahwa 51 calon peserta didik, kalau sekarang sebetulnya bukan calon ya, sudah jadi peserta didik, kemudian akhirnya diketahui setelah dilakukan pengecekan melalui raport dari Kemdikbudristek. Nah, di situ ditemukan ternyata ada penambahan nilai oleh sekolah ya, oleh sekolah kepada 51 lulusan dari sekolah tersebut. Nah, pada saat mendaftar, dikarenakan aturan di PPDB itu tidak terintegrasi dengan e-raport, ya tentu panitia PPDB di satuan pendidikan maupun juga di dalam sistem itu hanya mendata nilai yang diupload oleh peserta didik. Nah, kemudian pada saat divalidasi itu dicocokkan dengan buku raport maupun juga buku nilai yang ada di sekolah. Nah, tentu karena panitia PPDB sesuai peraturan yang ditentukan dalam Pergub itu, kita memvalidasi dari buku raport, kemudian juga dari buku nilai yang ada di sekolah asal kalau diperlukan. Itu. Jadi pada saat tahap kedua diumumkan, 51 CPD ini layak diterima. Karena tidak ada perbedaan antara nilai raport yang di-upload maupun juga yang ada di buku nilai di sekolah. Tapi karena ini ada anomali lah menurut teman-teman guru gitu ya, mendekati sempurna begitulah. Nah, kemudian Inspektur Jenderal Kemdikbud turun langsung ke wilayah tersebut, kemudian melakukan pengecekan, dan akhirnya ditemukan 51 itu tidak sesuai dengan nilai e-raport yang sesungguhnya. Jadi nilai e-raport itu kan kalau sudah diunggah oleh, disubmit lah gitu ya oleh wali kelas, itu tidak akan berubah. Nah, jadi kejadian yang terjadi kemarin itu di wilayah tersebut, akhirnya Pemprov Jawa Barat melalui panitia PPDB di Satuan Pendidikan dengan terpaksa menganulir dari 51 karena memang tidak sesuai antara nilai yang di-upload ya dalam buku raport, dalam buku sekolah dengan nilai e-raport. Jadi seperti itu singkatnya ya kejadiannya ya. Baik. Pak Ade, kalau melihat ini kan ada dua persoalan baru yang muncul di mana Dinas Pendidikan Jawa Barat dinilai merugikan siswa yang namanya dianulir. Bagaimana tanggapan Anda selaku Dinas Pendidikan Jawa Barat? Ya, kalau dikatakan Dinas Pendidikan merugikan karena siswa dianulir, ini saya terus terang agak bingung ya. Kalau dikatakan merugikan dikarenakan apa yang harusnya dipertanggungjawabkan oleh CPD maupun dalam hal ini orang tua murid harusnya terbukti antara yang diupload dokumen termasuk dengan nilai yang ada di sekolah asal. Nah, kejadian ini ya yang tentu membuat kami sedih itu bukan CPD yang merubah, tetapi sekolah asal yang merubah dari nilai raport sesungguhnya di dalam sistem Kemendikbud dengan yang dituliskan di dalam buku raport maupun buku nilai sekolah. Itu yang terus terang ya, bukan kami senang menganulir,
tetapi betul-betul sedih apalagi ini dilakukan oleh di sekolah asal, artinya di SMP. Baik. Pak Ade, sebenarnya pengawasannya seperti apa sih Pak? Karena sekolah sampai berani begitu untuk bisa melakukan manipulasi nilai raport anak-anak mereka. Justru inilah ada hal yang memang dikarenakan otonomi, kemudian ada pembagian kewenangan. Untuk sekolah menengah pertama itu kewenangan pemerintah daerah kabupaten kota. Sementara provinsi kewenangannya adalah sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan sekolah luar biasa. Karena ini kejadiannya di sekolah menengah pertama tentu bisa dikonfirmasi melalui pemerintah kota tersebut ya. Oke, selanjutnya Pak Ade, terkait dengan untuk mengisi kekosongan kuota kekosongan sekolah ini, seperti apa Pak nanti mekanisme yang dilakukan dari Dinas Pendidikan? Ya, jadi di dalam Pergub 9 tahun 2024 tentang PPDB di Jabar, itu ada mekanisme untuk mengisi peserta didik ya. Ada 3 kategori. Ada yang tidak mendaftar ulang. Ada yang dianulir ya atau dibatalkan, kemudian juga ada yang karena memang pendaftarnya tidak sesuai dengan kuota sekolah tersebut gitu. Nah, di dalam mekanismenya itu seperti tahun lalu bisa kepala sekolah sendiri gitu ya yang menyelesaikan. Nah, tahun ini itu harus ada koordinasi ya, harus melibatkan juga selain kantor cabang dinas. Juga harus melibatkan kepala sekolah swasta. Nampaknya sinyal dari Pak Ade kurang stabil. Saya mau ke Pak Indra terlebih dahulu. Pak Indra, tadi Pak Ade mengatakan bahwa memang ini tanggung jawabnya berdasarkan dari pemerintah kota, bukan provinsi. Apakah memang seperti itu dan nampaknya ini perlu dievaluasikah peraturan seperti ini, Pak Indra? Yang harus dievaluasi itu program pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan aturan PPDB zonasinya. PPDB zonasi itu sudah benar secara aturan, karena memang yang namanya pelayanan publik itu harus diatur berdasarkan zonanya, dan juga yang namanya pelayanan publik itu nggak boleh ada perbedaan kualitas, standar mutunya harus sama. Kan kita nggak pernah dengar ada kantor kelurahan favorit gitu, atau kantor polsek favorit gitu kan, enggak. Semuanya sama, standar mutunya harus sama, itu yang disebut dengan layanan publik. Tapi kan pemerintah sendiri yang selalu membuat strata. Sekarang itu punya ada sekolah-sekolah unggulan yang disebut dengan sekolah penggerak, yang pemerintah sendiri mengatakan mutunya lebih baik daripada sekolah non penggerak. Kan jadi malah pemerintah sendiri yang membuat kacau bagaimana standar layanan publik ini. Itu yang membuat masyarakat selalu mengejar ingin anaknya sekolah di sekolah favorit. Nah, problem terbesarnya tadi, ini yang kita bahas hari ini adalah masalah di Jawa Barat. Beberapa hari yang lalu kita juga membahas masalah yang terjadi di Jawa Tengah. Bagaimana sebuah SMP yang diduga memalsukan piagam internasional kan, yang akhirnya juga mereka tidak bisa bersekolah. Tapi semua ujungnya satu, pemerintah tidak melaksanakan kewajiban konstitusional untuk menyediakan sekolah yang cukup, bangku yang cukup untuk semua anak Indonesia. Kalau itu dilakukan, nggak ada rebutan-rebutan seperti ini, nggak ada pemalsuan dokumen, ngatrol nilai, memalsukan piagam, gonta-ganti kakak dan lain sebagainya. Ini yang harus dilakukan oleh pemerintah, bukan mau ngutak-atik aturan PPDB-nya, apalagi kalau sudah justru malah mengarah ke mau mempidanakan rakyatnya. Karena problemnya justru lahirnya dari pemerintah. Langkah konkretnya apa Pak Indra kira-kira? Karena pemerintah tidak melaksanakan kewajiban konstitusionalnya. Iya, langkah konkretnya kira-kira apa yang perlu dilakukan pemerintah atau merubah semuanya atau seperti apa? Yang harus dilakukan pemerintah, satu, membangun sekolah yang cukup untuk seluruh rakyat Indonesia. Bangku yang cukup untuk seluruh rakyat Indonesia. Bahkan pasal 31 ayat 2
itu bunyinya mengatakan bahwa setiap warga negara wajib mendapatkan pendidikan dasar, wajib ya, bukan berhak, ini bahkan wajib. Ya, dan itu setiap warga negara, artinya mau di kota, mau di desa, mau di puncak gunung, mau di pulau terpencil, mau dimanapun, mau itu suku apa, agama apa, berkebutuhan khusus, penyandang disabilitas, semuanya itu wajib mendapatkan pendidikan dasar, dan pemerintah wajib membiayainya. Sampai hari ini kan belum dilaksanakan oleh pemerintah itu. Jadi pemerintah ini sudah melanggar konstitusi, melanggar undang-undang dasar. Jadi jangan sampai malah mengarah untuk mempidanakan rakyatnya sendiri untuk apa yang dilakukan pemerintah melanggar konstitusi. Harusnya malah pemerintahnya yang di-impeach. Itu yang harus kita sadari bersama. Kalau semua masalah ini munculnya dari pemerintah, bukan dari rakyat. Oke, baik. Saya terakhir ke Pak Ade. Pak Ade, langkah apa yang harus dilakukan dari Dinas Pendidikan Jawa Barat sebagai langkah konkret untuk bisa meredam kasus ini dan juga tidak merugikan lagi anak-anak atau siswa-siswa peserta didik baru? Pak Ade, dengar suara saya, Pak? Ya. Halo. Iya. Pak Ade, saya ulangi, langkah apa ke depan yang akan dilakukan dari Dinas Pendidikan Jawa Barat? Langkah konkret agar bisa kejadian seperti ini tidak terulang kembali, Pak. Silakan. Ya, pertama perlu saya tegaskan kembali ya. Jadi ada dua hal yang dihadapi oleh PPDB Jawa Barat. Yang pertama berkenaan dengan sumber dari calon peserta didik itu sendiri. Artinya mereka lulusan dari sekolah menengah pertama yang tentu dalam hal pembinaan, pengawasan ya, dan maupun juga pengenalan standarnya itu adalah menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan kota. Kemudian kaitan dengan kejadian di Depok itu kan melempar tanggung jawab atau saling melempar. Tetapi dalam konteks bagaimana Dinas Pendidikan khususnya Kota Depok ya menindaklanjuti temuan dari Inspektorat Jenderal Kemdikbud. Tentu bersama Inspektorat harus melakukan pendalaman termasuk pemeriksaan. Kenapa dalam sistem di sekolah SMP bisa dilakukan hal seperti itu ya secara terstruktur lah gitu dari mulai kepala sekolah sampai ke operator. Nah, berkenaan dengan tanggung jawab PPDB Jawa Barat yang menjadi dalam hal ini Dinas Pendidikan tentu menjadi leading sektor. Kami sudah berupaya penuh untuk melaksanakan PPDB sesuai dengan aturan, transparan, akuntabel ya, dan juga berkeadilan, dan tentu secara umum adalah PPDB yang jujur. Tidak mudah, tantangannya luar biasa yang kami rasakan. Tetapi tentu bagaimana kita melakukan perbaikan di dalam pelayanan daftaran peserta didik baru. Saya sepakat dengan Pak Indra ya, bagaimana pemerintah atau kami menyediakan semua fasilitas untuk pendidikan. Tentu bukan hanya soal negeri, bagaimana juga mendorong dari swasta. Nah, tentu ini ada dua hal yang berbeda, kaitan negeri dan swasta. Oleh karena itu, bagaimana juga kami dibantu dalam upaya untuk menggali semua kebutuhan yang diperlukan di dalam setiap menjelang PPDB. Nah, baru setelah itu bagaimana mengevaluasi PPDB baik dari sistem, tahapan, jalur, dan sebagainya. Sehingga dalam waktu kurang lebih 1 tahun ini kita semua bisa menyiapkan PPDB tahun 2025 tidak seperti sekarang ataupun tahun-tahun sebelumnya. Itu menurut kami. Oke, baik. Semoga memang dari kejadian ini dapat diambil evaluasi secara menyeluruh, tidak hanya dari Dinas Pendidikan Jawa Barat, tapi secara menyeluruh di Indonesia, bahwa memang perlu ditingkatkan fasilitas dan juga perlengkapan seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Indra Karismiaji. Ya, silakan Pak, sedikit saja, waktu kita terbatas Pak. Kita mau bandingkan dengan di luar negeri, yang namanya anak sekolah, itu tinggal datang ke sekolah dan harus atau wajib diterima. Jadi mungkin Indonesia ini satu-satunya negara yang untuk sekolah saja harus diseleksi. Zaman saya seleksinya pakai nilai, sekarang seleksinya pakai jarak, pakai sertifikat, pakai umur. Itu yang melanggar hak asasi. Jadi ini mudah-mudahan menjadi pembelajaran bagi kita semua
Kalau kita ini sudah melanggar hak asasi, pendidikan itu hak yang melekat dalam diri kita. Jadi nggak boleh sebetulnya sekolah itu diseleksi. Kan pendidikan hak asasi itu kayak kita mau ke masjid gitu. Masa mau ke masjid harus diseleksi dulu? Mana yang nilainya bagus, mana yang rumahnya dekat? Enggak, itu hak asasi kita. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, Mas. Baik, menjadi pembelajaran untuk kita semua. Terima kasih Pak Indra Karismiaji, Pak Muhammad Ade Afriandi. Mohon maaf karena waktu kita terbatas, kita harus menjudai dialog ini. Selamat sore Pak, salam sehat selalu. Terima kasih Anda masih di Sindo Sore pemirsa. Artis sinetron Ahmad Zoni dituntut 12 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Dalam sidang terungkap, Ahmad Zoni bukan hanya pengguna namun juga memberikan modal kepada bandar narkoba dan menerima uang hasil penjualan narkoba. Wajah Ahmad Zoni seketika berubah tertunduk lemas saat mendengar tuntutan Jaksa Pengadilan Negeri Jakarta Barat Selasa siang. Artis sinetron terdakwa penyalahgunaan narkotika ini dituntut 12 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah karena dinilai tidak kooperatif selama pemeriksaan. Tuntutan ini jauh lebih berat dari terdakwa Akri penyuplai narkoba Ahmad Zoni yang hanya 10 tahun penjara. Jaksa juga menilai Ahmad Zoni bukan hanya pengguna namun juga dikategorikan sebagai pengedar karena memberikan modal 50 juta rupiah kepada terdakwa Akri untuk membeli sabu. Sabu kemudian diperjualbelikan kembali dan Ahmad Zoni menerima uang hasil penjualan sabu. Kuasa hukum Ahmad Zoni meminta jaksa melaksanakan penetapan asesmen yang telah dikabulkan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pertama kita terkejut deh. Barang buktinya kan cuma 2,5 gram sabu, 0,5 ganja. Nah, tuntutannya seperti bandar besar. Sementara menurut jaksa, hak asesmen diberikan pada terdakwa jika barang bukti di bawah surat edaran Mahkamah Agung yaitu 1 gram, sementara barang bukti Ahmad Zoni melebihi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, suami penyanyi Bunga Citra Lestari, Tiko Aryawardana diperiksa selama 7 jam di Polres Metro Jakarta Selatan. Tiko membawa sejumlah bukti terkait penggunaan uang perusahaan. Setelah diperiksa selama 7 jam, suami penyanyi Bunga Citra Lestari, Tiko Aryawardana, Rabu dini hari keluar dari ruang penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Namun kali ini ia bungkam dan menolak menjawab pertanyaan wartawan. Pemeriksaan merupakan lanjutan dari pemeriksaan pekan lalu. Tiko menjawab 20 pertanyaan penyidik dan membawa sejumlah bukti terkait penggunaan uang perusahaan, mulai dari dokumen perjanjian kerja, bukti pembayaran vendor hingga bukti pembayaran gaji karyawan. Kita perlihatkan kepada tim penyidik untuk menjawab semua tuduhan-tuduhan tersebut. Pertanyaan-pertanyaan penyidik mengarah untuk mengklarifikasi apa yang disangkakan oleh AW. Satu persatu memang agak panjang karena memang ini jawabannya bersifat pembuktian. Selain pemeriksaan kali ini, penyidik Polres Metro Jakarta Selatan mendalami seputar penggunaan uang perusahaan oleh Tiko Aryawardana. Sebelumnya, Tiko yang menjabat sebagai direktur dilaporkan oleh mantan istrinya, Awe, atas dugaan penggelapan dalam jabatan saat keduanya mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Dari Jakarta Selatan, Dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, situasi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah memanas lantaran 3 warga yang diduga simpatisan organisasi Papua Merdeka atau OPM ditembak aparat TNI. Situasi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua kembali memanas usai penembakan yang dilakukan aparat TNI terhadap 3 warga yang diduga merupakan simpatisan kelompok OPM, pimpinan Teranus Enumbi. Peristiwa tersebut memancing kemarahan warga dan melakukan aksi dengan merusak dan membakar sejumlah kendaraan milik aparat TNI Polri dan pejabat pemerintah setempat. Dari 3 warga yang ditembak aparat diduga salah satu warga merupakan kepala kampung Porbalo, distrik Dokome, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah.
obat-obat nanti. Dari hasil penindakan yang dilakukan aparat TNI dari personel Satgas Yonif RK 753, AVT Satgas Elang 4 dan Satgas Mandala 4 berhasil mengamankan satu buah senjata api rakitan di salah satu kios milik warga yang berada di Distrik Muara Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Hingga saat ini aparat TNI Polri masih terus melakukan koordinasi dengan massa dan meningkatkan pengamanan di wilayah tersebut. Semua obat-obat akan hangus kalau terkait penindakan terhadap gerombolan OPM yang dilakukan oleh TNI, Satgas Yonif 753 di wilayah Kabupaten Puncak Jaya pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 19.45, saya Kapendam 17 Cendrawasih, Letkol Infantri Chandra Kurniawan, menyampaikan bahwa benar kejadian ini dilakukan oleh Satgas Yonif 753 AVT pada hari Selasa terhadap gerombolan OPM dari kelompok Tyrannus Enumbi ya, bersama beberapa anggotanya. Tyrannus Enumbi sendiri sudah menjadi DPO kepolisian sejak tahun 2018, yaitu tindakan pidana menyerang aparat keamanan. Termasuk pada akhir-akhir ini sudah melakukan penyerangan, menembak dan membunuh tukang ojek masyarakat sipil di wilayah tersebut. Sehingga jelas bahwa gerombolan ini adalah memang meresahkan. Ya, bukan hanya menyerang pada aparat. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wali Kota Solo. Namun sebelum mengundurkan diri, Gibran melakukan mutasi besar-besaran 129 ASN. Selasa sore, Gibran Rakabuming Raka membereskan meja kerjanya. Barang pribadi dan kantor dikembalikan ke tempat semula. Sementara barang milik pribadi dan aneka koleksi yang berada di meja kerjanya mulai dikemas sebelum Gibran meninggalkan ruang kerjanya. Gibran telah menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Wali Kota Solo kepada Ketua DPRD Kota Solo. DPRD Solo akan meneruskan pengunduran diri Gibran ke Kemendagri melalui Gubernur Jawa Tengah usai menggelar sidang paripurna. Pengunduran diri Gibran terkait persiapan menjelang pelantikan Wakil Presiden. Ya, selain untuk persiapan pelantikan yang masih di tanggal 20 Oktober nanti, tentunya banyak hal yang harus kami persiapkan dari sekarang. Saya mohon izin pamit, mohon maaf jika ada yang salah dari saya selama ini. Sehari sebelum mengajukan pengunduran diri, Gibran melakukan mutasi besar-besaran 129 ASN Pemkot Solo. Dari ratusan pejabat yang dilantik, salah satunya adalah ex-ajudan Jokowi periode pertama saat menjabat Wali Kota Solo, yakni Herwin Trinugroho Adi. Herwin sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Protokol Komunikasi dan Administrasi Pimpinan Setda Solo. Kini Herwin menjabat sebagai Camat Laweyan. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Sehari sebelumnya Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo. Di hadapan wartawan, Gibran mengungkapkan salah satu alasan dirinya mengundurkan diri untuk mempersiapkan pelantikannya sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober mendatang. Gibran mendatangi gedung DPRD Solo bersama Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa pada Selasa siang. Tiba di gedung DPRD Solo, Gibran langsung menuju ke ruangan Ketua DPRD Solo Budi Prasetyo. Kunjungannya ke gedung DPRD Solo untuk menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya sebagai Wali Kota kepada Ketua DPRD Kota Solo. Gibran menjelaskan salah satu alasan dirinya mundur sebagai Wali Kota Solo, yakni untuk mempersiapkan diri menjelang pelantikannya sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober mendatang. Mengantarkan surat pengunduran diri kepada Bapak Ketua DPRD Kota Surakarta, dan untuk selanjutnya agar diproses sesuai mekanisme yang ada. Di depan awak media, Gibran meminta kepada masyarakat untuk didoakan agar segala urusannya berjalan lancar. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.
Presiden Joko Widodo menegaskan belum akan melaksanakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi pada 17 Agustus mendatang. Bahkan pemerintah sejauh ini belum melakukan pembahasan terkait pembatasan BBM tersebut. Ditemui seusai upacara Praspa TNI di Istana Merdeka Jakarta, Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah belum akan melaksanakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi pada 17 Agustus mendatang. Sejauh ini juga belum ada pembahasan terkait persoalan tersebut. Berkembangnya isu pembatasan pembelian BBM bersubsidi mulai 17 Agustus mendatang telah mendapatkan beragam tanggapan dari masyarakat. Enggak. Belum ada pemikiran ke sana, belum.